Majelis Hakim, kami keberatan dengan istilah saksi mahkota. Mana ada kuhab saksi mahkota? Itu ada di Itali. Di Amerika aja nggak pakai, itu hanya di PWM. Ini udah ngawur ini dari kuhab ada. Hanya istilah saja aja istilah. Saksi mahkota. Itu istilah saja istilah. Saksi mahkota. Aduh, nggak ada di kuhab. Nanti tahanan aja. Nggak ada saksi mahkota. Baca pasal berapa sih mahkota? Sebentar, saya rasa perdebatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sponsor dan setenar di mana saja Anda berada. Luar biasa bagaimana pengacara Bambang Tri Mulyono ini dan Suginur betul-betul tidak mau kehilangan kesempatan dan momen untuk menyerang jaksa maupun saksi. Kali ini ketika jaksa itu mengatakan bahwa minggu depan, persidangan minggu depan, di mana akan rencananya menghadirkan saksi, baik saksi ahli maupun saksi lainnya, tetapi kata jaksa bahwa kita akan mendatangkan saksi mahkota dulu. Sontak ini pun diprotes langsung oleh pengacara Berambut Putih ini, tak butuh waktu lama, tak jeda, langsung diprotes bahwa itu tidak ada saksi mahkota. Yang mana ada, tidak ada dalam peraturan perundang-undangan kita, tidak ada dalam KUHP kita, tidak ada dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita. Untuk lebih jelasnya kita simak bagaimana reaktif daripada pengacara Berambut Putih. Selanjutnya saksi berikutnya masih akan menghadirkan saksi Pak Jaksa, masih banyak saksi sebenarnya. Pak Jaksa kira-kira masih akan mengajukan saksi fakta lagi? Minggu depan sekiranya biar tidak bertele-tele kami hadirkan kedua orang saksi untuk menjadi saksi. Saksi yang lain yang belum diperiksa gimana? Saya rasa sudah cukup Mas. Ya? Sudah cukup Mas. Sudah cukup atau ini masih banyak loh saksi? Pembuktian cukup. Ahli? Ini kami kan sebagai saksi mahkota untuk masing-masing. Oh, jadi minggu depan saksi saling bersaksi dulu, baru keterangan ahli ya? Baru ahli. Majelis Hakim, kami keberatan dengan istilah saksi mahkota. Mana ada kuhab saksi mahkota? Itu ada di Itali. Di Amerika aja nggak pakai, itu hanya di PWM. Ini udah ngawur ini dari kuhab ada. Itu hanya istilah saja aja istilah. Saksi mahkota. Itu istilah saja istilah. Saksi mahkota. Aduh, nggak ada di kuhab. Nanti saya dibilang menceramai. Itu kan dalam wacana hukum aja itu istilah sebutan dalam wacana. Nggak ada. Itu ada di mafia Itali. Mereka selalu memberikan kesaksian ya. Tahu. Tahanan aja. Ada di mahkota. Baca pasal berapa sih mahkota? Sebentar, saya rasa perdebatan itu diakhiri dulu ya. Nanti silakan berdebat di luar sidang aja ya. Kita sama-sama orang hukum udah tahu lah ya. Itu hanya istilah saja, saksi mahkota itu hanya istilah, karena di KUHP itu tidak diatur itu saksi mahkota. Tidak ada diatur tuh. Majelis Hakim udah jawab tuh. Baik, mengakhiri karena sidang ini kan juga terus. Ya, sangat reaktif ya. Ya, tak butuh lama ketika jaksa ditanya bahwa minggu depan akan mendatangkan saksi apa, saksi fakta atau saksi ahli, ya jaksa ini kemudian menyatakan bahwa akan mendatangkan saksi mahkota. Sontak ini langsung diprotes oleh kuasa hukum Bambang Tri Mulyono dan Suginur bahwa tidak ada itu saksi mahkota, nggak ada itu, ya tidak ada di KUHP kita. Jangan lagi kita dianggap menggurui, itu tidak ada, itu hanya ada di Itali. Istilah saksi mahkota, ya ini pun disampaikan oleh hakim bahwa itu hanyalah istilah ya, hanya istilah dalam persidangan khususnya pada perkara pidana. Jadi itu hanyalah istilah, tetapi pengacara ini seolah-olah ya mau memberikan terapi kepada jaksa ini bahwa Anda jangan asal ngomong ya. Tidak ada ya katanya. Itu gaya dari pengacara ini yang memang dari sejak awal persidangan ini mencecar saksi, di mana ada kesempatan dia akan menyerah balik, di mana ada peluang dia akan menjatuhkan mental ya saksi dan jaksa. Dan itu sudah sering sekali terjadi perdebatan sengit di antara pengacara dan jaksa ini, dan kali ini hanyalah soal istilah saksi mahkota. Padahal ya kalau kita sering lihat perkembangan hukum di Indonesia bahwa saksi mahkota ini hanyalah istilah ya, istilah dalam perkara pidana. Memang dalam peraturan perundang-undangan kita ya, khususnya ya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 terkait dengan
kitab undang-undang hukum acara pidana yang merupakan ya hukum untuk menegakkan hukum material, atau KUHP ini adalah sebuah instrumen untuk kemudian bagaimana hukum material atau hukum pidana itu dijalankan, itu diatur oleh KUHP. Dan memang dalam KUHP ini ya, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana itu tidak ada istilah saksi mahkota, itu hanyalah istilah peristilahan saja ya, bahwa peristilahan ini yang sering dipakai ya dalam penyebutan-penyebutan ketika perkara-perkara pidana, di mana ya dalam saksi mahkota ini biasanya itu ya saksi yang merupakan juga dari terdakwa yang kemudian diberi mahkota dalam memberikan kesaksian, dan dia tidak akan dituntut ya dari perkara yang sedang diberikan kesaksian ataupun diringankan ya. Begitulah istilah saksi mahkota, peristilahan saksi mahkota yang sering kita dengar. Jadi minggu depan ya, persidangan kali ini ya, saksi mahkota yang dimaksud oleh jaksa itu adalah saksi masing-masing memberikan kesaksian terhadap saksi. Nah, seperti itu yang dimaksud oleh jaksa. Tetapi karena ya reaktif daripada pengacara ini ya, sontak saja dia mengatakan itu tidak ada istilah saksi mahkota, langsung dia keberatan kepada hakim. Hakim pun memberikan penjelasan bahwa itu hanya peristilahan, tidak usah diperpanjang lebar, tidak usah didebatkan. Kalau mau melanjutkan perdebatan silakan di luar sidang. Katanya ini sudah sore, kalau Anda mau berdebatkan itu saksi mahkota apa dan sebagainya, silakan di luar. Nah, itu tegasnya hakim. Karena memang ya, kalau kita melihat pengacara ini ada saja itu dipersoalkan dalam berbagai persidangan ya. Selain dia mencecar para saksi, dia juga membantah habis-habisan seluruh keterangan saksi. Bahkan ya, dia selalu mengarahkan saksi ya, mengatakan subjektiflah seluruh keterangannya, bahwa itu menurut Anda, menurut kami tidak ya, dan seolah-olah mau agar pengacara ini diikuti logika berpikirnya. Itu yang nampak ya, kita lihat dalam berbagai persidangannya Gus Nur. Dan kita berharap bagaimana minggu depan ya, persidangan ini akan menghadirkan lagi saksi memberikan kesaksian, dan berikutnya ya kemungkinan akan mendatangkan lagi saksi ahli ya, saksi ahli. Dan ada yang disampaikan oleh hakim bahwa kepada jaksa, ketika mendatangkan saksi ahli, maka datangkanlah yang betul-betul terkait langsung, yang paham dengan peristiwa ya pada perkara yang sedang disidangkan. Dan jika itu sama, maka ya cukup bisa satu saja yang kemudian memberikan kesaksian ya. Itu yang disampaikan oleh hakim kepada jaksa. Kita akan lihat nanti seperti apa ya saksi-saksi akan dihadirkan ya, dan seperti apa nanti model ya saksi ahli yang akan memberikan keterangan di dalam persidangan kali ini. Dan kita berharap bahwa ini betul-betul bisa cepat selesai dan ada kepastian hukum dan mengakhiri hiruk pikuk mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.